Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Imro'atul Arifah dengan NIM 93111439 dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi Hukum A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa dan jurisprudensi. Fatwa secara etimologis yaitu berarti petua, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, di mana ruang lingkup dari fatwa yaitu bersifat umum dan tidak terbatas untuk seluruh umat dan juga tidak mengikat bagi seluruh umat. Sedangkan jurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, di mana ruang lingkup dari jurisprudensi hanya terbatas di pengadilan saja. Yang ketiga yaitu qanun dan qadha. Qanun merupakan ketentuan hukum yang berdasarkan fikih yang diperoleh melalui mujtahid, ulama, atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu, di mana qanun berlaku di suatu negara Islam yang bisa saja bersumber dari sejumlah hasil fatwa satu ataupun gabungan dari beberapa mazhab fikih. Sedangkan qanun yaitu merupakan vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak ataupun lebih. Kemudian fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Fatwa dalam sistem tatanan hukum di Indonesia tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga kekuatan fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlakunya pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mutlak. Sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, ataupun kelompok, dikarenakan fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Sedangkan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia sangatlah penting, karena jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penetapan hukum, di mana peran jurisprudensi adalah mengisi kekosongan suatu hukum, yang artinya di mana putusan hakim akan berperan mengisi kekosongan hukum apabila undang-undang tidak mengatur suatu permasalahan yang ada. Fatwa dalam lintasan sejarah tasyrik, di mana kemunculan fatwa sebenarnya berkaitan erat dengan priorisasi tasyrik Islam itu sendiri, di mana secara historis orang yang pertama kali berfatwa yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian lain, fatwa tersebut merupakan wahyu Allah yang merupakan suatu yang diyakini kebenarannya. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, dan metode istinbat hukumnya. MUI atau Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, di mana MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zulama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, di mana tugas MUI adalah untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Sedangkan Komisi Fatwa MUI merupakan sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI, di mana tugasnya yaitu merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat, di mana dalam persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau pemerintah mengenai permasalahan-permasalahan tertentu dalam hukum Islam. Metode istinbat dan hukumnya.
Di sini metodenya ada 3. Yang pertama, metode bayani, yaitu suatu cara istinbat atau penggalian dan penetapan hukum yang bertumbuh pada kaidah-kaidah kebahasaan. Yang kedua, yaitu metode ta'lili, yaitu mengandalkan penalaran, meliputi kiasi, istilahi, dan ilhaqi. Sedangkan yang ketiga, yaitu istislahi, yaitu cara istinbat hukum mengenai suatu permasalahan yang bertumbuh pada dalil-dalil hukum. Karena tidak ada dalil-dalil khusus mengenai masalah tersebut. Kemudian NU, lanjah batul masail, dan metode istinbat hukumnya. NU atau biasa disebut dengan Nahdlatul Ulama merupakan suatu jamiah diniyah Islamiyah atau disebut dengan organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertetapan pada tanggal 31 Januari 1926, di mana Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, serta mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di mana dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab 4, yaitu mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Batul Masail merupakan forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ketemu solusinya, di mana masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah yang tengah berkembang di lingkungan masyarakat. Masalah tersebut dicari solusinya dan diambil dari kutubuh mutabaroh, dan dapat dikatakan juga Batul Masail merupakan forum yang membahas masalah-masalah fikih yang belum dibahas secara mendetail di dalam Al-Quran. Metode istinbat dan hukumnya. Adapun metode istinbat dan hukumnya yang dilakukan oleh NU ada 3. Yang pertama, metode qauli, yaitu metode atau suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama atau intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab 4 dengan mengacu langsung pada bunyi teksnya. Yang kedua, metode ikhlaki, metode yang dilaksanakan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada jawabannya dalam kitab dengan kasus atau masalah yang serupa yang telah dijawab pada kitab. Yang ketiga, yaitu metode manjahij, ialah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber Islam yang telah disusun keempat imam mazhab. Muhammadiyah, majelis tarjih, dan metode istinbat hukumnya. Muhammadiyah yaitu organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, dan merupakan suatu organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dengan maksud dan bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan majelis tarjih, di mana dalam bahasa berasal dari kata rajaha yang berarti memberikan pertimbangan terlebih dahulu daripada yang lain. Sedangkan menurut istilah oleh para ulama itu berbeda-beda dalam memberikan rumusan tersebut, sebagaimana
Dalam ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab Kasyif al-Arsh disebutkan bahwa tarjih adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengungkapkan satu di antara dua jalan yang bertentangan karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih. Yang ketiga yaitu metode istinbat dan hukumnya. Yang pertama yaitu metode bayani atau semantik, yaitu metode penetapan hukum yang digunakan menggunakan pendekatan kebebasan. Merupakan bentuk pendapatan hukum dari nas zani dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir. Sedangkan yang kedua, metode ta'lili, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Sedangkan yang ketiga yaitu metode istislahi, yaitu merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan, yaitu mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang telah dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.